orang yang paling fasih bahasa Arab pun, semisal Abu Jahal, Abu Lahab, dan para abu-abu yang lainnya yang dulu pernah bertentangan dengan Nabi SAW, mereka mengakui kedahsyatan Al-Quran. Anda ketahui sifat Al-Quran yang pertama yang istimewa nur. Jadi bahasa realnya cahaya dari gelap, bahasa majasnya, kiasannya, jika Anda punya situasi yang gelap, sulit maksudnya. Kalau Anda sedang susah dalam kehidupan, di pekerjaan gelap, di rumah tangga gelap, Anda inginkan cahaya Allah berikan, maka coba baca ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan situasi-situasi dimaksud. Ya, teman-teman sekalian, kita mulai bahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada pembahasan sifatul Quran, sifat-sifat yang terkait dengan nama-nama Al-Quran. Bagi Anda yang baru bergabung, nama-nama Al-Quran telah kita bahas, khususnya 5 nama utama. Al-Quran sudah kita jabarkan, Al-Kitab sudah kita terangkan, Al-Zikr sudah kita jelaskan, At-Tanzil sudah kami uraikan, dan yang terakhir pun teman-teman sekalian sudah kami sampaikan di antara nama-nama ini yaitu Al-Furqan. Kelimanya bukan sekedar nama tapi ada makna, dan makna ini akan juga terkait dengan sifat-sifatnya. Saya sampaikan kaidahnya di awal untuk mengingatkan, jika disebutkan sifat-sifat Al-Quran, maka ini menunjukkan keistimewaan yang melekat pada kitab suci ini, dan yang kedua menunjukkan petunjuk-petunjuk kepada kita bagaimana meraih keistimewaan ini. Ingat baik-baik ya. Ingat, yarhamukallah. Jika disebutkan sifat-sifat Al-Quran, maka ini bukan sekedar menerangkan, awas, sifat-sifat yang melekat pada nama Al-Quran, tapi juga keistimewaan-keistimewaan yang melekat pada Al-Quran. Karena hukum sifat itu, hukum sifat, dimanapun dia melekat, kalau dia baik, maka ini menunjukkan keistimewaan pemiliknya. Misal, sifat jujur, sifat sabar, sifat tawadu. Semakin banyak sifat baik melekat pada seseorang. Ada orang namanya, misal Ahmad. Ahmad ini dikenal jujur, tawadu, sabar. Semakin banyak sifat baiknya, menunjukkan semakin istimewa orangnya. Sepakat? Jelas ini. Ya, kalau ada seorang bernama Ahmad, sifatnya satu, jujur, berarti dikenal dengan sifat jujurnya. Tapi kalau ada dia jujur, tawadu, sabar, rendah hati, semua berkumpul kepadanya, berarti menunjukkan orangnya istimewa. Demikian kan? Orangnya baik. Jadi kalau Anda ingin cari orang jujur ke siapa? Ahmad. Siapa di kampung ini yang paling sabar? Ahmad. Siapa yang paling tawadu? Ahmad. Siapa yang paling baik? Ahmad. Ini menunjukkan Ahmad manusia istimewa. Jelas? Tidak ada kitab di muka bumi ini, silahkan Anda kumpulkan, di keyakinan manapun, kepercayaan manapun, yang diakui semua keistimewaannya, bahkan oleh pemeluknya, di luar pemeluknya, oleh kawan dan lawan, bahkan bukan hanya kalangan manusia, jin pun mengakuinya, teman-teman sekalian. Dan ini diakui dalam setiap kitab manapun. Tidak ada kitab manapun di muka bumi ini yang punya keistimewaan yang banyak seperti tadi diungkapkan, kecuali hanya Al-Quran. Hanya Al-Quran. Kesaksiannya dituliskan dalam kitabnya langsung, dalam tulisan orang-orang dari berbagai generasi, sampai juga dihimpun teman-teman sekalian, bahkan di kesaksian orang-orang yang bahkan tidak mengakui Islam, bahwa ada sesuatu yang beda dari Al-Quran. Bahkan yang paling unik, orang yang paling fasih bahasa Arab pun, semisal Abu Jahal, Abu Lahab, dan para abu-abu yang lainnya, yang dulu pernah bertentangan dengan Nabi SAW, mereka mengakui kedahsyatan Al-Quran. Saking pahamnya dengan hebatnya Al-Quran, mereka tidak pernah bertanya tentang makna-makna pembuka Al-Quran, walaupun bagi sementara orang kesulitan untuk menemukan maknanya. Saya belum pernah menemukan dalam catatan sejarah Abu Jahal bertanya kepada Nabi, apa maknanya Qaf? Abu Lahab bertanya kepada Nabi, apa maknanya Toha? Apa maknanya Yasin? Mereka paham di balik itu ada makna yang sangat dalam, ada keistimewaan, ada kedahsyatan luar biasa. Dan mereka orang fasih, paling fasih bahasa Arab pada saat itu. Dan tidak pernah menyoal Al-Quran dalam persoalan-persoalan ini. Ini menunjukkan ada yang tidak sama dalam bahasa Al-Quran dengan bahasa-bahasa biasa. Ada yang sifat luar biasa yang tidak ditemukan di karya-karya manusia. Jadi kalau ada karya manusia, pasti akan ditemukan nilai-nilai ini. Cuma karena ini bukan karya manusia, tapi firman Allah, maka setiap manusia pun tidak mungkin bisa menyamainya. Jelas ya? Jadi kalau ada orang sekarang, maaf, yang tidak sehebat Abu Jahal, Abu Lahab, dalam penguasaan bahasa Arabnya, dalam kefasihannya, tiba-tiba menyoal Al-Quran pada sesuatu yang tidak pernah disoal oleh orang sebelumnya, maka ini menunjukkan ada kelemahan pengetahuan yang melekat pada dirinya. Nih, bahasa gampangnya gini, kalau ahli pun mengakui keunggulannya,
Tiba-tiba yang bukan ahli ikut komentar menyoalnya, berarti menunjukkan ada persoalan serius dalam tingkat keilmuannya. Jelas ya? Abu Jahal, Abu Lahab mengakui kehebatan Quran, termasuk yang lain-lainnya. Tiba-tiba ada orang abu-abu yang sekarang menyoal isi Quran. Ente siapa? Ente bahasa Arab aja nggak bisa, hadis aja nggak hafal, ya bicara aja belepotan, disebutkan kaidah juga susah, bicara kesana kemari tidak karuan, kan? Nah, jadi kemudian ingin menyoal Quran, ini menunjukkan, maaf, bukan Qurannya yang keliru, dianya yang sedang punya masalah. Paham sampai sini? Baik, jadi jangan membuang energi untuk komentari orang seperti itu, habis. Dan kita pun habis, sudah 5 menit menyoal seperti itu. Ya. Nah sekarang, kalau kaidahnya sudah dipahami dengan baik, saya pelankan sedikit karena ini coba meresum yang pertemuan lalu. Kalau kaidahnya sudah dipahami dengan baik, bahwa setiap sifat yang baik itu, saya tulis, ya, setiap sifat yang baik, ibu di belakang kelihatan ini? Alhamdulillah. Ya, lihat sini. Setiap sifat yang baik, jika melekat pada sesuatu apapun yang saya sebutkan bisa makhluk hidup atau bukan. Kalau makhluk hidup seperti manusia misalnya, sifat baik dilekatkan pada manusia, atau sifat baik dilekatkan pada benda, maka ini menunjukkan bahwa benda itu istimewa. Sepakat? Ya. Misal, tadi yang bendanya makhluk hidup, contohnya manusia. Manusia di kategori makhluk hidup. Kita berikan nama misalnya Ahmad. Masukkan sifat ini. Perhatikan cara mempraktekannya. Masukkan sifatnya jujur, sabar, tawadhu, dermawan, dan seterusnya. Semakin banyak sifat baik dilekatkan pada pribadi Ahmad, ini menunjukkan Ahmad itu istimewa. Sepakat? Beda dengan manusia biasa. Baik. Pun demikian dengan benda. Kita ambil benda mati misalnya. Ya, handphone. Kita ambil handphone misalnya. Orang sekarang mengatakan tidak penting handsome, yang penting handphone. Nah, lihat sini. Handphonenya disifati misalnya dengan sifat-sifat yang istimewa, yang baik-baik. Handphone ini kameranya jernih. Dia tidak bisa mengelabui di situ. Ya, kalau memang cakep, cakep tampilnya. Kalau memang kurang cakep, seperti itu adanya. Ya, walaupun ganteng itu relatif, tapi jelek itu mutlak. Ya, jadi begitu kelihatan, nampak. Misal kameranya jernih, bersih. Suaranya jelas. Jadi kalau yang bicara laki-laki, terdengar laki-laki. Perempuan, terdengar perempuan. Jelas, bening. Kemudian jangkauan sinyalnya bisa sampai. Ya, kemana-mana. Jadi Anda mau ke hutan, dapat sinyal. Anda mau ke pantai, dapat sinyal. Ya, ada di satu tempat kan ketika beli handphonenya, sinyalnya nggak masuk. Datang kemudian ke tukang handphone. Pak, ini saya bicara, kok tidak bisa nyambung-nyambung? Ah, kata tukang handphonenya, maaf, ini sinyalnya nggak ada. Kata orangnya, kalau begitu saya beli sinyalnya sekalian. Pernah ada cerita-cerita demikian dulu ya, untuk canda-canda yang seperti itu. Saya mau tampilkan bahwa semakin kita sebutkan handphonenya bagus, kamera bagus, suara bening, sinyal sampai. Bukankah menunjukkan handphone itu istimewa? Jelas ya? Nah, kalau Anda sudah paham kaidah ini, saya masukkan ke sini. Lihat baik-baik. Coret ini. Kaidah ini kita terapkan dalam memahami keistimewaan sifat Al-Quran. Kita ganti yang ini dengan Al-Quran. Al-Quran disifati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala langsung di dalam kitabnya dengan sifat-sifat yang sangat istimewa. Sifat-sifat terbaik yang tidak pernah melekat pada kitab-kitab lain yang ada di muka bumi. Kecuali beberapa wahyu yang pernah turun yang Allah kehendaki. Tapi tidak sempurna sifat-sifat yang melekat pada Al-Quran. Apa di antara sifat-sifatnya? Pertemuan lalu pernah kita bahas kata Nur. Ada lagi yang lain. 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jika kemudian sifat-sifat baik ini dilekatkan kepada Al-Quran, maka hukum tadi kita praktekkan. Ini menunjukkan bahwa ada yang sangat istimewa pada Al-Quran. Paham sampai sini? Baik, kaidah ini kita ambil dulu. Karena ada sifat-sifat melekat pada Al-Quran selain namanya tapi sifat-sifat yang lain, bukan menunjuk kepada nama. Ini menunjukkan Al-Quran istimewa. Baik, 1, paham sampai sini? 2, kaidah kedua.
setiap sifat yang dilekatkan kepada Al-Quran, yang mengandung keistimewaan ini, dijelaskan langsung di ayat-ayat Al-Quran. Keistimewaan itu bukan sekedar dilekatkan pada Al-Quran. Kata Allah, justru sifat itu akan diberikan oleh Allah kepada hambanya yang mengamalkan keutamaan sifat-sifat dimaksud. Jadi kalau Anda misalnya, mohon maaf, Anda ketahui sifat Al-Quran yang pertama yang istimewa, nur. Apa maknanya nur? Adalah lentera, cahaya dari setiap kesulitan-kesulitan hidup yang dialami. Jadi bahasa realnya cahaya dari gelap, bahasa majasnya, kiasannya, jika Anda punya situasi yang gelap, sulit maksudnya. Karena dalam gelap itu orang sulit melangkah. Kalau lampunya gelap, nemukan sendal susah. Kalau lampunya gelap, nulis susah. Karena tidak ada cahaya, maka Anda kesulitan untuk menjangkau sesuatu hal yang Anda inginkan. Ini bahasa kiasan. Kalau Anda sedang susah dalam kehidupan, di pekerjaan gelap, di rumah tangga gelap, Anda inginkan cahaya Allah berikan, maka coba baca ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan situasi-situasi dimaksud. Itu pernah kita ajarkan di pertemuan yang lalu. Jadi poin yang kedua, jika Anda ingin mendapatkan keistimewaan dari sifat-sifat Al-Quran ini, maka pelajari sifat-sifatnya, temukan petunjuknya, dan amalkan dalam kehidupan. Begitu Anda amalkan, Anda akan mendapatkan sesuatu yang istimewa yang tidak pernah Anda dapatkan sebelumnya. Mengerti cara berpikirnya? Kalau sudah paham, kita akan masuk pada sifat yang kedua setelah kita ambil sifat yang pertama di pertemuan yang lalu. Sifat yang kedua adalah rahmat.